Kita lanjutkan Prime Time Talk malam ini, pemirsa. Presiden sudah menegaskan gebuk pengganggu NKRI. Pak TB, komentar Anda? Ya, saya kira sudah harus dibicarakan itu sudah 10 tahun yang lalu. Ya, saya waktu menjadi komandan Garnisun itu juga mengikuti. Karena saat-saat itu dibentuknya front itu. Oh, begitu ya. Oh, pas saat itu ada jadi dan Garnisun ya? Di situ komandan Garnisun. Tahu betul ya, kemudian sejarah. Tahu situasi dan lain sebagainya. Seharusnya sudah mulai ya. Saya hanya ingin mengatakan begini ya. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini kan dibangun, kemudian ditegakkan dan kemudian direbut ya oleh para pejuang negara Kesatuan Republik Indonesia yang saat itu tidak berbicara dari suku mana, agama apa, aliran apa dan sebagainya. 100% para tokoh-tokoh pendiri bangsa ini berkumpul bersatu, kemudian mendirikan negara Kesatuan Republik Indonesia. Begitu. Tanpa ada aturan, tanpa juga bahasan-bahasan soal pluralisme dan lain sebagainya. Tanpa ada deal-dealan tertentu. Tidak ada deal-dealan. Semua ikhlas, jujur, dan tulus. Dan kemudian berjalan dengan baik. Mengapa kemudian ketika sudah tahap mengisi kemerdekaan, sudah mapan, sudah ada undang-undang. Kalau berbicara ormas, ada undang-undang nomor 17. Ya, tahun 2013. Kalau berbicara soal pelanggaran-pelanggaran hukum, KUHP lebih canggih. Kalau berbicara IT, kita ada undang-undang ITE. Jadi apa yang kurang? Sudah lengkap semua? Lengkap. Sekarang tinggal negara harus punya keberanian. Siapa yang kemudian mengganggu tegaknya negara Kesatuan Indonesia dihadapi secara hukum. Ya, jadi Presiden bilang gebuk aja wajar dong ya? Iya wajar, wajar. Nggak ada urusan hak asasi? Harusnya dari dulu. Tentu pengertian gebuk, bukan serta-merta. Serta-merta begitu, ya. Ada misalnya kalau itu pelanggar itu komunitas, kelompok, ada undang-undang ormas. Kalau itu perorangan, ya, ada undang-undang anti diskriminasi. Kalau itu pemberitaan, itu ada undang ITE. Kalau itu menyangkut pidana, ada undang-undang hukum pidana. Jadi menggunakan itu, pengertian digebuk itu bukan digebuk pakai tangan. Iya, Pak TB, Anda tidak melihat kalau misalnya Presiden sudah tegas, kemudian kan aparat kita kan memang sebenarnya sudah membutuhkan atau sinyal dukungan dari kepala negara itu kan sudah sejak lama dibutuhkan. Tapi kalau aparatnya sudah oke, Presiden sudah tegas, apakah tidak timbul konflik sosial di masyarakat akibat tarik-menarik dukungan antar elit yang melibatkan masyarakat atau grassroots? Saya kira tidak. Anda yakin? Yakin. Aturannya harus hukum. Ya. Jangan dipolitikin lagi ya? Jangan dipolitisir. Jangan berbicara, misalnya begini saja, berbicara yang lain, muter-muter dan sebagainya. Sudah. Hukum sudah ada. Misalnya pasal 27 Undang-Undang nomor 17 tahun 2012 tentang ormas. Wajib menjaga persatuan NKRI. Kemudian berkeinginan menindakkan NKRI merupakan pelanggaran. Itu sudah jelas. Makanya HTI ormas wajib dilarang berpartisipasi dalam mencapai tujuan negara. Harus itu. Lah kalau di luar itu, di luar undang-undang, menyalahi undang-undang, ya proses. Kan banyak ormas yang tidak sesuai dengan undang-undang. Di luar itu pun banyak tokoh elit ormas yang menyampaikan ujaran kebencian. Ini kan sebenarnya pasal yang menjerat ini bisa banyak. Mau pakai apa sekarang undang-undangnya? Udah lengkap dibuat di Republik ini. Ya. Jangan-jangan memang elit ormas sudah tahu betul akan banyak pasal. Tahu lah. Jadi kalau sudah tahu sudah yakin dong akan dijerat. Ada pembuat undang-undang tidak mengerti isinya undang-undang itu. Ayo teman-teman mungkin. Ayo kita buka-bukaan saja. Ya kalau mantan kolega Anda di parlemen. Ya kira-kira begitulah, berputar ke sana kemari. Sudahlah nggak usah jadi al-munafikun. Ya itu undang-undangnya mari kita baca, mana kesalahannya sudah di situ. Dan apakah kita masih mencintai tegaknya negara Kesatuan Republik Indonesia? Kalau masih, mari kita tegakkan. Tapi kalau tidak, silahkan keluar dari NKRI atau berhadapan dengan aparat. Jangan merusak NKRI. TNI pun punya kewajiban. Kan negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati. Ketika sampai melampaui batas-batas, sampai misalnya separatis, itu bisa. Ormas dalam pasal-pasal tertentu itu ada, ya bisa. Dengan kata lain, quote and quote,
digebuk. Iya. Nah, tapi tentu secara hukum ada prosedurnya. Ya, artinya Pak Pujo ya, ini kan gebuk ini kan tanda petik artinya tetap melalui mekanisme dan prosedur hukum itu kan. Jangan pakai gaya apa tuh yang di film itu yang dia mencuri dari orang kaya kemudian ngasih ke Robin Hood. Saya mau gini aja. Istilah dulu waktu kami masih bertugas zaman Orde Baru itu ada gebuk. Bahkan disukabumikan katanya. Wah, itu zaman beliau itu zaman belum itu masuk itu. Ngeri itu dengar Iya, itu. Saya masih berpangkat kapten. Digebuk. Wah, habis itu disukabumikan katanya. Kalau istilah disukabumikan itu dulu Kapolri itu. Lalu kalau yang TNI itu digebuk. Tapi kalau sekarang itu bukan digebuk model gaya dulu ya. Lagi pula juga sekarang kan media sosial ya, ada hukumnya, sangat berkembang kan. Artinya begini, sedikit-sedikit aktivitas aparat kita disorot lewat media sosial ya kan. Benar atau salah orang tidak peduli, kadang-kadang langsung di-share. Antisipasinya bagaimana agar opini publik itu tidak semakin liar gitu? Jadi Kepolisian Negara Republik Indonesia itu dengan munculnya fenomena media sosial itu telah melakukan antisipasi. Yang pertama kita memperkuat yang namanya deteksi. Deteksi dengan membuat satu direktur namanya Direktur Kamner di Baintelkam yang fungsinya untuk melakukan deteksi, salah satunya adalah di media sosial. Yang kedua kita juga memperkuat namanya cybercrime. Cybercrime itu dulu Kabak, sekarang menjadi satu direktur cybercrime. Tapi infrastrukturnya ditunjuk enggak? Tentu saja dengan penambahan dari Kabak menjadi direktur itu tentu saja dengan semua konsekuensinya. Termasuk anggaran. Infrastruktur, orang, anggaran. Jangan sistem, orangnya sudah begitu. Ada, infrastruktur lengkap, anggarannya kembang kempis. Kehadiran polisi di media sosial juga kita membuat namanya Biro Multimedia, agar public speaking kita, public relation kita di media sosial juga terjaga untuk menjalin hubungan dengan masyarakat. Kalau kita sudah melakukan semua. Itu menarik Pak Pujo, itu harus kita dukung. Kaitannya dengan ujaran kebencian yang selama ini banyak disebar lewat media sosial, bisa nggak kemudian diblokir atau apa ya, diminimalisir lah dampak langsungnya kepada masyarakat lewat direktorat yang ada ini? Kalau masalah blokir itu kewenangannya ada di Kominfo. Tetapi untuk deteksi dini dan deteksi aksi itu ada di kepolisian bisa. Jadi kalau sudah terdeteksi, Badan Cyber Nasional. Kemudian kita untuk penindakannya ada juga, ya kan, Direktur Cyber yang ada di Baris. Jadi komunikasi, koordinasi ini penting ya. Penting sekali. Jadi kita melakukan koordinasi dengan semua institusi kelembagaan. Jadi termasuk saya ini juga masuk ke situ. Jadi kita melakukan koordinasi dengan. Ini soal Ketua FPI yang sekarang harusnya diperiksa. Apa langkah Polri terkait juga dengan perintah Presiden? Jadi yang jelas beliau ini kan diperiksa, harus diperiksa. Harus diperiksa, tapi belum bisa diperiksa. Karena yang bersangkutan waktu itu kan ke Saudi Arabia, kemudian kalau nggak salah sekarang berpindah ke negara lain, kan gitu. Itu kita memiliki instrumen perundang-undangan, instrumen hukum, salah satunya adalah konstruksi kita dengan Interpol. Itu kita anggota. Jadi kita bisa melakukan namanya red notice dan lain-lain untuk mengambil atau minta bantuan daripada Interpol di negara. Itu sudah dikeluarkan belum? Nanti kami cek ya. Jadi saya belum cek apakah, karena perintah ini kan baru. Jadi kita keluarkan surat dulu, surat kepada keluarga untuk kan panggil itu kan harus 3 kali. Gitu. Jadi hai gitu. Dua, ketiga baru membawa nanti. Itu paling tidak prosesnya harus kita ikuti dulu, tidak bisa kita langsung. Ini kan kita melanggar, nggak pakai cara Robin Hood ya, melanggar hukum. Artinya dengan perintah Presiden, Polri harus lebih confident kan, tidak perlu takut begitu kan, apapun. Oke, Pak TB, komentar Anda terkait dengan elit ormas yang kemudian tidak memberikan keteladanan terhadap NKRI kita. Saya kira sudah jelas. Balik lagi ke undang-undang. Kembali ke undang-undang, karena kita sudah dilengkapi dengan undang-undang yang lengkap, ya. Ujaran kebencian, menyebarkan
masalah SARA sehingga tinggal konflik. Itu ada pasal 25 dan pasal 29 di Undang-Undang ITE. Dan bukti-bukti sudah juga jelas, begitu ya. Ada situs-situs yang boleh langsung ditutup oleh negara. Itu misalnya soal pornografi, kemudian juga masalah teroris dan sebagainya, otomatis. Nah, begitu. Yang lain-lain punya kewenangan negara untuk memprotek rakyatnya demi keamanan rakyatnya, demi keselamatan rakyatnya. Begitu. Jadi tidak usah kita memperhatikan yang 1, 2, 3 orang dan sebagainya, bawa ke ranah hukum. Termasuk ini Pak, komentar-komentar atau komunikasi politik yang dilakukan oleh elit partai politik. Ini kadang memperkeruh suasana. Apa yang bisa Anda sampaikan kepada teman-teman di kamar sebelah? Saya kira perlu kedewasaan dari kita masing-masing. Ya, DPR itu kan pembuat undang-undang. Kalau pembuat undang-undang harus tahu juga harus isinya, paham, harus paham. Ya, walaupun mungkin ini diselesaikan oleh komisi lain dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami ini kan pemimpin. Siapa yang dipimpin rakyat? Kami kan sekian puluh ribu, ratus ribu dan sebagainya atas nama mewakili rakyat. Ya harus mampu menempatkan diri. Leadership itu perlu, begitu. Sehingga memberikan ketenangan. Jadi sesungguhnya kalau misalnya berbicara pluralisme, berbicara negara kesatuan Indonesia di tempat kami seharusnya sudah final. Selesai, sudah tidak ada. Nggak usah dipertentangkan lagi, didiskusikan lagi. Yang perlu didiskusikan itu bagaimana mensejahterakan rakyat. Begitu kalau kita balik lagi ini capek, habis energi. Ya habis energi, rakyat pun juga melihatnya sinis. Kan lebih baik bagaimana rakyat yang tadinya makan 2 kali, mari kita tingkatkan 3 kali. Yang mereka rumahnya masih kumuh, mari kita tingkatkan menjadi rumah yang sehat. Itu saja problem-problemnya. Kalau rakyat diajak untuk terus saja ya, hampir tiap hari demo, energi ini dan sebagainya. Kan mereka juga perlu kerja. Mereka perlu bercocok tanam dan lain sebagainya. Itu perlu kesadaran. Ini bahaya loh Bapak-bapak sekalian, ketika aksi-aksi itu tidak produktif. Kita bicara soal ekonomi bangsa, banyak pabrik yang sudah mulai ancang-ancang untuk pindah ke negara tetangga kita, khususnya Vietnam gitu kan. Dan kalau itu terjadi akan muncul persoalan sosial baru lagi. Closing statement dari masing-masing Anda, Pak TB, what next kira-kira? Saya ingin ke seluruh anak bangsa, siapapun, mari kita mendewasakan diri. Republik ini direbut dengan darah oleh para pendahulu kita. Mari kita isi kemerdekaan ini untuk mensejahterakan rakyatnya. Bahwa NKRI final. Sudah, tidak usah diganggu-gugat lagi. Pancasila sudah menjadi landasan perjuangan, landasan negara dan sebagainya. Sudah selesai. Bagi yang mengganggu-ganggu, yang mengganggu, selesaikan secara hukum. Sudah ada kepolisian yang kuat, di backup oleh Tentara Nasional Indonesia. Jadi apa lagi? Siap. Pak Pujo, closing statement. Closing statement dari saya bahwa garda terdepan kita, ketahanan keutuhan bangsa ini adalah TNI Polri. Jadi soliditas itu menjadi harga mati. Yang kedua adalah bahwa hukum adalah sebagai panglima. Jadi kalau semua para pelaku mengganggu kesatuan dan persatuan bangsa ini harus berhadapan dengan hukum. Jika mereka ada pasalnya, aturan sudah jelas. Aturan sudah jelas. Pokoknya jangan ragu-ragu, Bapak-bapak, rakyat mendukung. Alhamdulillah. Pak Pujo, terima kasih. Selamat bertugas kembali. Jenderal, terima kasih. Terima kasih. Dan pemirsa, inilah akhir jumpa kita dalam Prime Time Talk. Jangan kemana-mana, sesaat lagi Anda dapat menyimak Connect 360. Jangan lupa pemirsa, Anda juga bisa mengirimkan informasi, kritik, dan saran pada kami lewat email di redaksi@berita1.tv. Follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Doni The Kaiser, atas nama redaksi dan rekan-rekan kerabat kita yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Jangan lupa pemirsa, NKRI harga mati, merdeka. Selamat malam, sampai jumpa.